وسلم وعلى آله هداة المهتدين وأصحابه الأخيار المنتجبين وسلم تسليما وحمدا كثيرا كثيرا وبعد. Para ikhwan dan akhwat jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya yang semoga selalu di dalam ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam majelis ini dalam rangka bersama-sama mengambil satu bagian amaliyah yang telah diajarkan oleh mursyid kita, yaitu Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin atau Abah An. Karena sejatinya apapun yang dilakukan oleh seorang murid semata-mata hanya untuk berkhidmat kepada mursyidnya, tentunya limpahan keberkahan dari karomah mursyidnya lah yang kelak akan ia dapat. Salawat selalu berlimpah salam tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita di dalam majelis ini menjadikan sababiyah turunnya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dihajatkan dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Amin. Allah. Ikhwan wal akhawat jamaah yang dirahmati Allah, kita mulai mengkaji kitab dari Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, yaitu kitab Sirrul Asrar. Kita membacakan sedikit demi sedikit yang mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Muqaddimah muallif tadi sudah dimulai, lalu wa ba'du, dan kemudian kata beliau, fal ilmu asyraful manqabah wa ajallu martabah wa abha mafkharah wa arbahu matjarah iz bihi yutawassalu ila tauhid rabbil alamin wa tasdiqi anbiya'ihil mursal. Kata beliau, ilmu itu adalah derajat yang paling mulia, kebanggaan yang paling indah, dan niaga atau perdagangan yang paling menguntungkan. Kenapa? Sebab dengan ilmu seseorang hamba dapat dihantarkan di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izbihi yutawassalu ila tauhid rabbil alam. Karena dengan ilmu pengetahuan itu orang dapat membedakan yang mana Allah, yang mana makhluk, yang mana wajib disembah, yang mana yang kada disembah. Allah bersifat wujud, wujud Allah laisa kamitslihi, dasarnya ilmu. Bisa berdagang, dasarnya ilmu. Hendak berdagang, dasarnya ilmu. Hendak beramal, dasarnya ilmu. Nah, kata beliau, ilmu itu derajat yang paling mulia. Wa kullu syai'in bi ilmih, tiap-tiap sesuatu itu harus ada pengetahuannya. Dalam hal apa aja kita harus belajar. Jangan otodidak saja. Apalagi itu masalah ibadah muamalah. Dak sembahyang, melihat orang di masjid sampai bebila aja kada bisa sembahyang. Ya Allah. Sembahyang itu jangan melihat orang di masjid. Kalau orang di masjid sembahyang modelnya macam-macam. Ada yang takbirnya di atas kepala, angkat takbir. Ada yang kada bertakbir, ada yang kada berusolli, ada yang bayar masuk berdiri langsung mengangkat tangan melipat. Dan tidak akan pernah mengetahui. Maka dasarnya harus ilmu. Wal ilmu asyrafu manqabah. Nah, ilmu itu kata Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani itu derajat yang paling mulia.
Lalu karena dengan ilmu itu seseorang dapat mengetahui tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala wa tasdiqi anbiya'ihil mursalin, dan membenarkan para nabi-nabi Allah yang diutus. Maka dengan pengetahuan itu bisa membedakan yang mana nabi, yang mana kada. Kalau kada ilmu, di mana bisa membedakan ini rasul utusan Allah atau ini lain? Maka di dalam surah Taha itu kan ada dijelaskan, nah ketika Nabi Musa alaihi salam menitipkan umat beliau kepada Nabi Harun, Bani Israel dititipkan kepada Nabi Harun ketika Nabi Musa disuruh Allah Subhanahu wa taala bermunajat. Karena Bani Israel kada berpengetahuan, lalu Uzair mengolah atau membuat patung dari yang berbentuk anak lembu, lalu dianggapnya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada berpengetahuan, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, lalu sembarangan dalam menyikapi dan menyimpulkan sesuatu. Maka ilmu itu perkara yang sangat penting. Sallallahu alaihi ajma'in, agar kita bisa mengenal pengesaan Allah, lalu bisa membenarkan tentang kerisalahan, tentang kenabian sallallahu alaihi wasallam. Saral ulama khassa ibadillahi alladhina jatabahum ila ma'alimi dinih wa hadahum ilaihi bimaziyati fadli. Lalu para ulama-ulama itu menjadi hamba-hamba Allah yang khawas. Khawas ibadi alladhina ijtabahum ila ma'alimi dinih. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya untuk membuat citra agama ini lebih baik lagi. Wahadahum ilaihi bimanzilati fadlih, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau petunjuk kepada mereka itu dikaruniai mempunyai kelebihan daripada orang lain. Ulama ini bisa membedakan, menuntun, membawa ini yang halal, ini yang haram, ini yang kada baik, ini yang baik, ini yang pantas dikerjakan, ini yang tidak boleh dikerjakan. Wahum warasatul anbiya fa asarahum mustafahum, maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan dan memilih mereka. Wahum warasatul anbiya wa khulafa'uhum wa sadatul muslimina wa urafa'uhum, kama qala Allah taala di suratil Fatir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala asarahum mustafahum, Allah meninggikan dan memilih mereka, mendahulukan dalam memilih mereka. Para ulama-ulama itu adalah pewaris dan pengganti para nabi. Pemimpinnya para urafa. Urafa ini orang-orang yang sudah arif billah, yang tingkatan ma'rifahnya tinggi, qalbunya sudah ma'rifah kepada Allah. Itu pemimpinnya para nabi-nabi. Nabi-nabi memimpin para sholaha, orang soleh, orang-orang arif billah. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatir, "Tsumma awrasnal kitab", kemudian kitab itu kata Allah kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba Allah, hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka itu ada yang zalimul linafsi, ada yang diberikan kitab itu zalim kepada dirinya, dan ada juga di antara mereka itu muqtasid, orang yang pertengahan, kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat jahat, bahano ba'amal, imbahano bermaksiat. Ini muqtasid nih, orang pertengahan. Dan di antara mereka pula ada yang sabiqun bil khairat, lebih terdahulu di dalam berbuat baik, mengedepankan kebaikan. Setiap tindak tanduknya, setiap
bahwasannya setiap apa yang dia lakukan itu sabiqun bil khair. Dia selalu berprasangka baik, mengedepankan kebaikan, sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beramal kadang menuntut pahala dari amal itu, menuntut semata-mata hanya ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sabiqun bil khairat. Wa kama qala Allah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya bil ilmi. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama itu pewaris para nabi dengan ilmu. Lalu yuhibbuhum ahlus sama, dicintai, mereka itu dicintai oleh penduduk langit. Wa tastaghfiru lahumul hitan, dan meminta ampunkan kepada mereka itu para binatang-binatang yang ada fil bahri, di laut, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berapa banyak binatang-binatang di laut, mulai binatang yang paling halus sampai binatang yang paling ganal, itu mintakan ampun kepada al-ulama. Alif lamnya alif lam ma'rifah, artinya ulama-ulama yang qalbunya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang ulama itu yang kayak tadi itu, yang difirmankan Allah di dalam surah Fatir, ada 3 kategori. Ada zalimul li nafsih, ada yang urusannya hanya dunia aja. Ulama itu yang menjual dunia ini, menjual harga akhirat demi kepentingan dunia. Nah, itu zalimul li nafsih. Ada yang muqtasid, ada yang pertengahan, ada yang sabiqun bil khairat. Nah, yang sabiqun bil khairat inilah orang-orang yang dipintakan oleh binatang-binatang di laut. Iwak-iwak itu memintakan ampun kepada Allah untuk ulama-ulama tersebut. Sampai hari kiamat, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada pernah habis. Siapa bisa menghitung banyaknya ikan di laut? Siapa bisa menghitung jumlah binatang yang ada di laut itu, berapa banyak binatang itu? Sebegitu jugalah dia memintakan ampun kepada Allah, kepada para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, yab'atsullahu al-'ibada yaumal qiyamah tsumma yumayyizul ulama fa yaqulullahu ta'ala ya ma'syaral ulama. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah membangkitkan hamba-hambanya itu pada hari kiamat, kemudian membedakan para ulama. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral ulama, wahai para ulama, inni lam adha' ilmi fikum illa li'ilmi bikum. Kata Allah, sesungguhnya aku tidak meletakkan ilmuku kepadamu kecuali karena aku maha mengetahui keadaan itu. Walam adha'hu fikum li'u'adzibakum in talaqu ilal jannah faqad ghafartu lakum. Maka hati-hati dengan ulama. Ini Allah sudah madahkan, ujar Allah, inni lam adha' ilmi fikum illa li'ilmi bikum. Aku tidak meletakkan ilmuku kepadamu kecuali aku mengetahui keadaan diri. Jadi setiap ulama itu Allah letakkan ilmunya Allah karena Allah tahu kadar ulama. Kayak apa Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, seorang wali Allah, ulama yang qalbunya ma'rifah kepada Allah, Allah letakkan ilmunya. Kenapa? Allah maha mengetahui kadar kemampuan Syekh Abdul Qadir. Seandainya ilmu yang ada pada Syekh Abdul Qadir itu diletakkan kepada kita, itu pasti kita kada mampu. Ya Allah, pasti kada mampu. Melihat batu di jalan, melihat rumput di jalan bergerak-gerak, din ya rumput, aku dinai obat gasan kanker, lakas mencabut memberi ke kawan newal obat gasan kanker. Kenapa aku tahu? Karena rumput tadi berpendek hilang.
Nah, karena Syekh Abdul Qadir Jailani diletakkan oleh Allah pengetahuan yang luar biasa dari ilmunya Allah, maka ketika dititipkan itu dijaga. Ilmu dititipkan untuk dijaga, bukan untuk diumbar-umbarkan. Ini diantaranya dari karamah itu sendiri. Maka pengetahuan yang Allah berikan, yang kata Allah, aku tidak letakkan ilmuku itu kepadamu kecuali karena aku maha mengetahui keadaan. Walam adhahu fikum liu'adzibakum, kata Allah. Lalu aku tidak akan berikan ilmuku itu pada kalian untuk menyiksa kalian. Kalau ada ilmu pengetahuan itu yang membuat orang itu menjadi galau, berarti ilmu itu datang dari hati. Kita belajar nih dengan guru, lalu mau olah kita galau, mau olah kita bimbang, hati-hati. Karena Allah tidak akan meletakkan ilmu itu kepada seseorang untuk mengazab seseorang. Azab yang paling berbahaya itu kegelisahan kita kepada Allah, kebimbangan kita kepada Allah, lupa dan lalai kita kepada Allah, itu azab yang paling mengerikan. Azab yang paling berbahaya. Lalu intalaqu ilal jannah faqad ghafartu lakum. Berangkatlah, kata Allah, kalian wahai ulama-ulama yang mewarisi akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi, ilmunya Nabi, berangkat kalian semua berombongan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal alladzi ja'alal jannata darajata hafdzan lil abidin wal qurbata lil adam. Berarti syurga itu ada dua. Ada syurga yang darajah hafdzan lil abidin, yang bagiannya para abid. Itu syurga yang menjadi bagiannya para abid, itu berupa derajatnya kaum abidin, itu syurga yang sudah Allah janjikan. Ada yang namanya qurbah. Qurbah ini kedekatan seseorang kepada Allah, itu nikmat daripada syurga lagi. Itu bagi kaum arifin. Abidin dapat syurga dengan fasilitas dan kenikmatan. Itu ahli ibadah, rajin beribadah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, istiqamah, dapat surga. Hadiahnya surga. Surga itu macam-macam. Ada surga dengan fasilitas-fasilitasnya. Itu Allah sediakan lil abidin, bagi orang yang rajin beribadah. Ada surganya arifin, yaitu qurbah, kedekatannya kepada Allah. Dia nanti memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jauh lebih nikmat daripada surga. Yang kayak dikisahkan dulu. Jadi kisahkan dulu, kalau seseorang yang Allah masukkan ke dalam surga, dijanjikan Allah dengan fasilitas-fasilitas, tapi dia tidak bisa memandang kepada Allah. Kenapa? Karena motivasi ibadahnya mengharap surga, takut dengan neraka. Motivasi ibadahnya mengharap surga, takut dengan neraka. Allah jauhkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kada Allah pertemukan dengan zat wajibul wujud. Kada berjumpa dengan pemilik surga. Tapi kaum arifin ini qurbah, kedekatannya kepada Allah, nanti dia memandang langsung wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang kada terhingga, kada ada rasanya lagi surga. Amma ba'du, lalu kemudian falamma khalaqallahu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan min nuri jamali kama qala Allah taala fi hadisil qudsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali dari cahaya keindahan nur jalalullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi, aku ciptakan pertama kali Muhammad dari cahaya wajah. Wajah ini bukan muka kayak kita tuh.
Jangan menganggap ini karena bahwa ini kaum Mujasimah itu menganggap Tuhan itu ada wajahnya. Wajah Tuhan kada sama dengan wajah itu bukan seperti itu. Wajah Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Wajah ini menunjukkan kekuasaan. Artinya kekuasaan Allah, kudrat Allah, kehendak Allah di saat. Maka kita dibentengi dengan sifat 20 itu untuk mensifati Allah. Kita hanya bisa mengenal sifatnya ada kawa memikirkan tentang zat Allah. Ini hati-hati. Maka kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi, aku ciptakan Muhammad, nur Muhammad awal-awalnya itu min nuri wajhi, dari nur keindahan, kata Allah. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqlu wal muradu minhum syai'un wahidun wa huwal haqiqatul muhammadiyah. Nah, lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali aku ciptakan, kata Allah, aku ciptakan adalah cahaya. Yang pertama kali aku ciptakan wal muradu, yang dimaksud demikian itu dari semuanya itu adalah satu, yaitu hakikat Muhammadiyah, hakik dari Muhammadiyah. Lakin summiya nuran al-kauniyah sofian anil zulmaniyah al-jalaliyah. Tetapi ia disebut cahaya karena bersih dari zulmaniyah jalaliyah, kegelapan-kegelapan. Suci dari kegelapan-kegelapan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallahi nurun wa dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian itu minallah, dari Allah, nurun wa kitab, cahaya dan Alkitab. Maka dari pena, dari qalam Allah jadikan nur Muhammadiyah, Allah jadikan qalam, Allah jadikan pena. Pena ada lanjutan. Iqonihim mudrikan bil kulliyah, ia disebut juga dengan akal karena memahami segala yang kuliah, segala yang bersifat universal, yang nampak, yang jelas. Artinya seluruh keadaan kainat, keadaan alam ini Allah Subhanahu wa taala jadikan, dan itu disebut akal. Karena akal itulah yang akan memberikan pengaruh besar. Apabila akalnya itu dikendarai dengan hawa nafsunya, akalnya itu ada kekaruan. Apabila hawa nafsu itu mengendarai akal, maka imannya itu berkeliaran. Tapi ketika akalnya yang mengontrol hawa nafsunya, maka imannya akan stabil. Orang itu kalau sudah akalnya hilang, berarti hawa nafsunya yang menjajah diri. Innan nafsa la ammaratum, hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang jahat-jahat. Bukan berarti kita beramal, beribadah untuk menghilangkan hawa nafsu. Ada mengontrol hawa nafsu itu. Kalau hawa nafsu ada lagi kayak apa? Kesian bini. Kalau isi bini lagi kayak apa? Banyak ada nafsu lagi aku maunya, selesai urusan sudah. Maka dikendalikan hawa nafsu itu dari akal. Kama qala annal qalama sababun naqlil ilmi fi alamil hurufiyah. Sebagaimana bahwasanya al-qalam itu sebab dari awal-awal naqlul ilmi. Artinya orang merupakan media di dalam penulisan fi alamil hurufiyah, di dalam mengenal ilmu transfer dari huruf itu. Karena banyak lanjutan. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam kajian-kajian akan datang tentang Ruh Muhammadiyah, khulasatul awqat dan sebagainya. Jadi kita pada usah terlalu memaham yang berlebihan, cukup mengenal, mengambil barakah dari kitab
Sirrul Asrar karangan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, dan insyaallah itu akan terbias cahaya-cahaya kema'rifahan dari mursyid kita. Insyaallah mudah-mudahan ada barakah, ada manfaatnya apa yang kita kaji di dalam majelis ini, mendapatkan pikiran rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang dihajatkan baik dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua, keluarga, saudara, handai toran dan famili, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin. Yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan akhir hayat kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.